kemudian beli tiket nonton MotoGP-nya, tiket nonton MotoGP lagi, tiket ke Jepang ya. Jadi solo traveling ya atau solo trip apapun istilahnya itu ternyata nggak kejadian ya kayak di Jepang tuh bener-bener all set, terus aman. I'm happy, sangat luar biasa, sangat menyenangkan ke Jepang. Meskipun dia mahal. Halo teman-teman, apa kabar? Aku lagi di Bandara Lombok. Ini mau ke Jakarta. Kali ini mau cerita soal beberapa perjalanan yang mungkin menyenangkan. Nggak beberapa sih, satu lah. Salah satu perjalanan yang menyenangkan adalah saat ke Jepang. Aku kebetulan di Oktober 2023 itu ke Jepang, alhamdulillah. Sebenarnya antara akhir September sama awal Oktober. Jadi ini udah hampir setahun yang lalu ya. Nah itu kali pertama ke Jepang. Jadi udah lama banget pengen ke Jepang, terus finally kesampaian. Sebenarnya proses solo tripnya aman lancar, maksudnya nggak ada kendala. Aku sempat was-was sebenarnya buat solo trip kayak sekarang ya, ini solo trip. Iya dulu was-was lah, apalagi ke luar negeri kayak Jepang yang memang terbilang agak baru ya, pastinya wilayah baru, wilayah yang sangat jauh gitu. Tapi ternyata semua berjalan lancar ya. Nah, aku ngurutin lah ya, mungkin perjalanan ke Jepang itu dimulai tentu dari ngurusin paspor dulu. Aku syukurnya kemarin punya e-paspor yang kemudian aku pakai buat apply visa waiver. Prosesnya singkat, cepat banget. Hari Kamis aku store berkas. Kamis pagi ya, aku ngisi berkas. Itu berkasnya cuman e-paspor, terus ngisi form itu bisa di-download atau nanti minta di situ. Terus ada kayak satu form lagi, kayak form penyerahan dan pengambilan. Jadi udah kita serahin. Ya jadi nyampe, antre, lalu serahin, sudah. Setelah aman semua, nanti tinggal kita akan dikasih balik, dikasih kertas untuk tadi ya, form pengambilan itu yang kita bisa bawa. Dan udah, aku besok siangnya di Jumat siang sekitar jam 1 balik ke sana lagi, ke mana namanya, ke Konjen, dan udah jadi ya, visa waivernya. Jadi cepat banget, semoga nggak salah nyebut ya, visa waiver. Jadi terbilang cepat, prosesnya cepat. Nah udah habis beli apply visa ya udah tinggal kemudian beli tiket nonton MotoGP-nya, tiket nonton MotoGP lagi, tiket ke Jepang ya. Jadi aku ambilnya kemarin tuh Philippine Airlines, jadi PP Jakarta Osaka Jakarta. Jadi aku sebenarnya memang nggak ngambil Tokyo karena kan di situ ada Haneda, ada Narita. Aku milihnya yang ke Osaka karena memang niatnya hari kunjungan pertama ke Jepang tuh pengen banget ke Osaka. Sempat ada reschedule karena memang terkenal banget Philippine Airlines itu reschedule. Jadi aku tuh bukan reschedule penerbangan dari Jakartanya ya, tapi pas transit. Jadi waktu transit, jadi prosesnya kalau kita kayak Philippine Airlines itu, kalau kita berangkat dari Jakarta itu nanti akan transit di Manila, baru dari Manila lanjut ke Osaka. Nah aku awalnya tuh dapat transit dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang awalnya. Terus tiba-tiba dapat pengumuman kalau diganti jadi itu sekitar mungkin 7 jam transit, lalu tiba-tiba diganti jadi 21 jam. Jadi baru berangkatnya besok. Jadi katakanlah aku berangkat Jumat dari Jakarta pagi dini hari, lalu kemudian sampai di Manila jam 7 pagi, lalu besoknya lagi baru aku harus berangkat ke Osakanya. Kan itu makan waktu banget ya, lama banget di Manila. Jadi syukurnya CS-nya enak ya, CS-nya enak banget. Jadi kita bisa minta bantuan, jelasin situasinya. Aku jelasin kalau aku tuh nggak bisa
maksudnya nggak banyak waktu bercuti gitu ya. Terus aku nggak bisa refund hotel, udah pesen di Osaka, jadi ya udah mereka usahain dan akhirnya malah transitnya dari yang semula 7 jam di awal lalu jadi 21 jam malah jadi 3 jam. Jadi aku 2 jam lah ya. Jadi aku berangkatnya itu dari Manila akhirnya jam jam 9 pagi. Jadi sampai jam 7 berangkat jam 10. Oke, aman, clear soal tiket, baru bener pada ya 28 September aku berangkat ke Jepang via Soekarno-Hatta. Pesawatnya delay dari harusnya jam 00.45 ke 1.30, sekitar delay 1 jam lebih. Lalu berangkat dan benar sekitar jam 7-an itu sampai di Manila. Proses transit di Manila terbilang lancar ya, bandaranya bagus ya, kecil ya, nggak terlalu luas. Lalu ya udah aku nungguin di Manila selama sekitar hampir 2 jam, sekitar jam 9.10 kalau nggak salah, pokoknya sekitar jam 9 lebih itu dipanggil buat boarding dan lanjutkan penerbangan ke Jepang, ke Osaka, ke Kansai Airport. Tidak ada yang sosial ya di penerbangan ini kecuali satu. Aku dapat menunya tuh menu babi yang ya pork ya, aku nggak makan. Aku udah excited sebenarnya dapat menu Jepang gitu ya, tapi ternyata ada pork, jadi aku skip. Sama ya, penerbangan dari Jakarta ke Manila juga lancar ya, nggak ada kendala karena aku tidur, kecuali bangun jam 3 pagi buat dikasih sarapan. Nah, nyampe di Osaka sekitar jam 2 siang. Udah, kemudian aku ngurusin semua prosesnya dari imigrasi, dari Suokai ya, itu aman sih semua karena udah aku siapin dari awal ya, dari itinerary, dari tiket-tiket aku udah print, aku usahakan print semua untuk menghindari karena ya mungkin internetnya macet dan sebagainya, jadi aku print semua, takutnya ditanyain ya, tapi ternyata memang ditanyain. Jadi sama petugas imigrasinya tuh ditanyain ini kapan balik, terus aku kasih semua, jadi biar untuk yakinkan aja bahwa ya aku beneran datang ke sana buat liburan. Jadi ya udah, setelah dicek semua aman, aku langsung ke proses pengambilan bagasi. Perhatian. Oke, aku nyampe. Jadi proses bagasi imigrasi, bea cukai itu aman ya, berjalan lancar di Osaka. Memang ada ditanyain sedikit di sana, tapi aman ya, karena aku udah nyiapin semua berkas-berkasnya, termasuk saat di bea cukai itu kan ada barcode yang harus di scan, itu aku udah siapin, jadi aman semua, tinggal scan. Sebenarnya juga di situ ada form kertas yang harus diisi, tapi kalau memang bisa disiapin dari awal form-formnya mending diisi aja ya. Dia websitenya ini ya, Embassy Jepang ya, kedutaan besar Jepang. Udah, terus berikutnya ya aku keluar bandara ke terminal, ngambil semua ya. Tadi ambil apa tuh namanya, aku ambil kartu kereta. Aku kebetulan beli itu Kansai Regent ya, Kansai True Pass untuk 3 hari. Terus beli apa tuh lagi ya, beli Ikoka buat alternatif aja buat belanja gitu ya, kalau misalnya buat e-money, sebenarnya Ikoka e-money. Habis itu ya udah langsung ke stasiun kereta. Aku agak bingung sebentar di situ, cukup bingung karena ini mau ke Osaka tuh kayak gimana. Akhirnya udah aku nanyain dan dijelasin, oh harus nah ini, dan akhirnya setelah aman ya udahlah, bismillah naik kereta dan beneran transit dulu, ganti stasiun, baru kemudian lanjut ke Osaka, dan alhamdulillah sampai dengan lancar di sana ya. Jadi hotelku itu pas banget di atas stasiun, jadi nyampe turun dari kereta, naik udah langsung hotelku banget di gerbang keluarnya, di pintu stasiun ya. Jadi bener-bener alhamdulillah lah lancar jaya. Memang
Ya salah satu yang mungkin perlu juga dicatat teman-teman yang mau ke Jepang ya, minimal cari hotel yang langsung aja gitu ya, yang langsung dekat sama stasiun, jadi nggak terlalu jauh buat jalan-jalannya kayak gitu. Jadi habis dari situ ya udah aku kemudian explore. Malam pertama di Jepang aku explore Osaka ke beberapa tempat, Dotonbori pastinya. Terus besoknya aku ke Osaka Castle. Oke, jadi setelah di Osaka istirahat ya, di hotel istirahat semua. Hotelnya cakep banget. Aku suka banget, minimalis, terus ada bak, ada bathtubnya juga, pokoknya cakep lah. Aku suka banget. Terus ada toiletnya yang digital itu ya, pokoknya lengkap. Nah udah aku istirahat, terus malamnya ke keliling. Aku ke Apple Store karena itu pas iPhone 15 series rilis ya. Terus ke Dotonbori pastinya aku, karena memang udah agendakan hari itu ke Dotonbori makan. Terus besoknya ke beberapa tempat, termasuk ke Osaka Castle, lalu ke Umeda Sky Building, terus ke beberapa area lainnya ya. Nah hari berikutnya baru ke Kyoto. Aku ke Kyoto ke beberapa tempat, ke Bushiminari, lalu ke kuil Ryoanji Temple, lalu sempat ke kawasan Geisha tapi kemalaman. Terus besoknya lagi aku ke Kobe. Sebenarnya pengen ke beberapa area lagi, cuman terbatas, jadi udah ke Kobe yang paling cukup dekat, cuman pakai kereta. Dan terakhir aku ke mana ya? Ke hari terakhir di Osaka aja. Jadi explore ke Osaka, cari oleh-oleh dan sebagainya. Ya udah, habis itu balik ke Indonesia dengan lancar, dengan senang dan berharap bisa kembali ke Jepang gitu ya suatu hari nanti. Nah sebenarnya itu ya teman-teman, jadi ternyata aman, Jepang tuh menyenangkan. Tidak ada yang, menurutku kekhawatiranku selama ini soal solo travel atau solo traveling ya, atau solo trip apapun istilahnya, itu ternyata nggak kejadian ya. Kayak di Jepang tuh bener-bener all set, terus aman, jalan sendiri di jalan aman, maksudnya tidak ada orang-orang yang iseng atau nekat ya, itu enggak. Jadi mau terus ya, jalur pedestriannya aduh cakep banget, Jepangnya bersih ya. Ya ada memang area kotornya, tapi mostly itu Jepang bersih banget. Terus ya kendaraannya integrasi kayak gitu ya, maksudnya dengan satu kartu itu kita udah bisa naik ke beberapa moda sekaligus, kereta, bus itu bisa kita pakai. Bahkan dengan kasih Regent Pass ini aku juga udah bisa dapat akses gratis ya, diskon gratis, potongan harga ke beberapa spot-spot yang ada di situ. Jadi I'm happy, sangat luar biasa, sangat menyenangkan ke Jepang. Meskipun dia mahal. Nah ngabisin berapa, ntar aku spill ya di video berikutnya. Yang jelas mantap lah untuk ke Jepang. Terima kasih udah nonton.